Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala imamil muttaqin khairil khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-hakim al-karim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul hakim al-karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama kita segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah Mushola Nurul Hidayah, jamaah pengajian rutin ba'da subuh, Mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 010 Komplek TNI AD Dispekan Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasih Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, yang tetap istiqomah mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap berusaha untuk selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita semuanya mendapatkan syafaat terima dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wal awliyaillah, bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin, para awliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Pak JP ya. Jika Pak JP masih di Jakarta. Ya. Alhamdulillah, kita harus tetap bersyukur kepada Allah karena Allah sudah banyak menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini. Kita oleh Allah masih diberi nikmat dapat bernapas dengan baik, dengan teratur, dikaruniai nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat-nikmat Islam dan Ihsan merupakan nikmat yang sangat amat agung, sangat amat berharga, lebih berharga
alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu memasuki hari yang ke-25 di bulan Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-18 di bulan Oktober 2025. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, hari ini kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahim di Mushola Nur Hidayah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing. Niatnya tidak lain tidak bukan adalah niat beribadah kepada Allah, niat mengabdikan diri kita kepada Allah, niat menghambakan diri kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang hadir oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti manakala ajal yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, semoga kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pertolongan Allah di saat itu kita menghembuskan nafas terakhir kita dalam keadaan husnul khatimah dengan barokah kita istiqomah hadir di majlis ilmu yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini ta'lim kita adalah ta'lim pertemuan yang ke-600 lagi saya. 644. Baiklah para jamaah, sebagaimana biasa ta'lim rutin kita selalu diawali dengan melakukan 3 hal, yaitu pembacaan Ummul Quran, pembacaan sholawat, dan pembacaan zikir jalawat. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan barokah Fatihah yang akan kita baca, juga dengan barokah sholawat yang akan kita baca, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun guru kita, jamaah kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama dengan kita, atau sahabat kita yang sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, baik sakit jasmaninya maupun sakit rohaninya, terutama yang sedang sakit dalam hal menjalankan ibadahnya kepada Allah, banyak gangguan, banyak meninggalkan perintah Allah, tidak lancar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita doakan apapun jenis sakit yang dideritanya, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya. Dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama, baik itu di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang dan barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, kemudian selalu disehatkan zahir batinnya, dicerdaskan oleh Allah akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dikuatkan imannya, dan dijadikan orang-orang yang berilmu, bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Biqil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Salli wa sallim daiman ala madal salli wa sallim daiman ala madal wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholli wa sallim daiman ala madal. Sholli wa sallim daiman ala madal. Wa ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Siapa tinggalkan sholat, oleh Allah akan dilaknat. Di alam akhirat pasti mendapat azab yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Wajahnya akan dirubah menjadi wajah babi. Sholli wa sallim daiman ala madal. Sholli wa sallim daiman ala madal wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Zuhur, asar, maghrib, isya laksanakan, jangan terpaksa. Zuhur, asar, maghrib, isya laksanakan, jangan terpaksa. Komodai sholat subuh, lakonan sanajan tunduk. Komodai sholat subuh, lakonan sanajan tunduk. Sholli wa sallim daiman ala madal. Sholli wa sallim daiman ala madal wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. 500 tahun lamanya dibakar api neraka. Satu waktu yang telah nyata, tinggal sholat dengan sengaja. 500 tahun lamanya dibakar api neraka. Satu waktu yang telah nyata, tinggal sholat dengan sengaja. 500 tahun lamanya dibakar api neraka. Satu waktu yang telah nyata, meninggalkan sholat dengan sengaja.
juga keluarga kita dan saudara-saudara kita oleh Allah sudah dibangkitkan dari kuburannya masing-masing, dihidupkan kembali oleh Allah dari kuburannya masing-masing, menghidupkan yang sudah mati walaupun sudah 1000 abad tahun lamanya, bagi Allah sangat mudah sekali. Diibaratkan seperti bumi yang tadinya tandus, di atasnya tidak ada apa-apa, kemudian Allah turunkan hujan, tiba-tiba bermunculan tanam-tanaman, muncul sendiri, rumput, pohon toge muncul sendiri. Itu bagi Allah sangat mudah. Jangankan menghidupkan yang sudah mati, yang notabene asalnya ada hidup di alam dunia. Nabi Adam saja yang tidak pernah ada diadakan oleh Allah. Apalagi sudah pernah ada di alam dunia. Kemudian oleh Allah di hari kiamat dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Allah itu Maha Kuasa. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi, Allah zat yang Maha menghidupkan. Wa yumitu, dan Allah zat yang Maha mematikan. Hidup mati kita hanya di dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah yang berhak menghidupkan kita, Allah yang berhak mematikan kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah mau, pasti akan terjadi. Enggak mungkin enggak terjadi, pasti terjadi. Walaupun umpama seluruh makhluk sealam jagat raya, baik makhluk dari golongan manusia, makhluk dari golongan jin, makhluk dari golongan setan, semuanya bersatu, bergabung untuk menghalangi kehendak Allah, tidak bisa. Tetap kehendak Allah akan terjadi. Demikian pula sebaliknya. Ini tauhid kita harus mantap. Demikian pula sebaliknya. Segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki adanya tidak akan pernah terjadi. Kita berada di alam dunia
jadi kehendak Allah. Pernahkah kita memohon kepada Allah, ya Allah lahirkan saya di alam dunia, lahirkan saya di barusan? Kita tidak tahu. Ini semuanya kehendak Allah. Allah yang menghendaki kita hidup di alam dunia, dan Allah pula nanti yang menghendaki kita mati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika nanti kita oleh Allah dibangkitkan dari kuburan kita, lalu kemudian kita oleh Allah akan dihalau, digiring ke padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar seluruh umat manusia oleh Allah dikumpulkan. Dari mulai umatnya Nabi Adam sampai umat yang terakhir mati, bahkan sampai umat yang matinya pada hari kiamat, oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar, suatu padang yang sangat luas membentang, seluas mata memandang. Di atasnya sama sekali tidak ada apa-apa, rata. Dikumpulkan semuanya di situ oleh Allah dengan kekuasaan Allah. Di situ yang maha raja hanya Allah. Di situ yang mempunyai keputusan hanya Allah. Untuk apa kita dikumpulkan? Untuk dihisab, untuk diperhitungkan amal baik buruk yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. Apakah kita selama hidup di alam dunia banyak meninggalkan perintah Allah dan banyak melanggar larangan Allah? Itu semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Kita dihidupkan oleh Allah, kita dikasih nikmat oleh Allah, maka seluruh nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita kelak di hari kiamat oleh Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita ingin dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai sewaktu kita hidup di alam dunia. Kalaulah umpama semasa hidup kita di alam dunia kita cinta kepada para ulama, maka tentu nanti di hari kiamat pun kita oleh Allah akan dikumpulkan bersama rombongan para ulama. Di mana para ulama ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka jikalau nanti di hari kiamat umpama kita oleh Allah digabungkan, dikumpulkan bersama rombongan para ulama, walaupun sebenarnya kita bukan ulama, tapi ada di rombongan para ulama, ini kan luar biasa. Orang biasa-biasa ada di rombongan para ulama, luar biasa ini. Di hari kiamat lagi, bukan di dunia. Nah, oleh karena para ulama ini pewaris para nabi, maka tentu para ulama oleh Allah akan digabungkan bersama rombongan para nabi. Akhirnya nyambung juga ke rombongan para nabi. Masya Allah. Itu kalau kita ketika hidup di alam dunia cinta ulama, dan kita selalu berusaha berupaya membuktikan kecintaan kita kepada ulama, di antaranya dengan sedikit pun tidak ada rasa benci di hati kepada ulama, di antaranya dengan mendengarkan petua-petua mau hijau, nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh para ulama dan diamalkannya, diterapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari itu juga kita selalu berkumpul dengan para ulama, bahkan berjuang bareng-bareng dengan ulama untuk mensyiarkan agama Allah di atas permukaan bumi. Bahkan kita jalan bareng, makan bareng, minum bareng, bahkan hidup senang atau susah selalu berkumpul dengan para ulama. Nah, kalau kita sudah bisa membuktikan kecintaan kita kepada para ulama seperti ini, niscaya nanti manakala kita oleh Allah dibangkitkan dari kuburan kita di hari kiamat nanti, kemudian kita dihalau dikumpulkan di padang mahsyar, maka kita akan berada di rombongan para ulama,
padahal kita bukan ulama. Walaupun kita bukan ulama, kalau sudah ada di rombongan para ulama, oleh karena para ulama pewaris para nabi, maka para ulama rombongan mereka oleh Allah akan digabungkan dengan rombongan para nabi. Akhirnya nyambung. Kalau di hari kiamat kita sudah masuk rombongan mereka, walaupun umpama kita berada di barisan paling belakang banget, itu sudah keberuntungan buat kita. Sebab siapapun apabila di hari kiamat nanti oleh Allah digabungkan, dimasukkan ke dalam rombongan para ulama, para nabi, akan selamat di hari kiamat. Oleh nabi akan dipimpin, diajak bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira bapak-bapak nih nanti di hari kiamat pengen digabungkan bersama rombongan para ulama, apa pengen digabungkan bersama rombongan para pembenci ulama? Kira-kira bapak-bapak milih mana nih? Hah? Milih para pecinta ulama apa para pembenci ulama nih? Kata malaikat Jibril, ismasita fa innaka mayyit. Hiduplah kamu semaumu. Kalau kamu hidup mau mencintai ulama, cintailah ulama. Sebaliknya kalau kamu hidup mau membenci ulama, silahkan benci ulama sepuasmu. Toh pada akhirnya apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri masing-masing nanti di akhirat. Kalau ada orang membenci ulama, biar aja dia membenci ulama sampai mati, dia membawa kebencian kepada ulama. Silahkan. Tapi nanti di akhirat dia akan berlangsung nanti. Dia musuh Allah nanti, disiksa oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang saya paparkan tadi itu ada dasar hadisnya. Jadi intinya kalau kita nanti di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar bersama orang yang kita cintai ketika di alam dunia. Maka cintailah orang-orang yang baik, cintailah orang-orang yang berilmu, cintailah para ulama, cintailah orang-orang yang soleh, cintailah para kekasih Allah, cintailah guru-guru kita yang membimbing kita ke jalan Allah. Karena dengan mencintai mereka, kelak di hari kiamat kita oleh Allah akan dikumpulkan bersama mereka, insya Allah. Baik, dasar hadisnya akan saya bacakan. Haddatsana Sulaiman bin Arbin, haddatsana Ammad bin Zaidin, an Sabitin, an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an sa'ah faqala ya Rasulullah mata sa'ah, qala wa ma ja'adatta laha, qala la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Faqala anta ma'a man ahbabta, qala Anasun fama farihna bi syai'in farahna bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta, qala Anasun fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umara wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi misli a'malihim, rawahul Bukhari. Jadi hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Baik, hadis yang tadi saya sampaikan akan saya artikan secara integral. Jadi enggak diartikan per lafaz, enggak diartikan per kalimat, langsung saja diartikan secara spekulan.
Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan, kami diberitahu oleh Ahmad bin Zaid dari Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya ada seorang lelaki dari Arab pedalaman, Arab Badui. Tapi menurut Syekh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya, kitab Al-Fath, bahwa lelaki tersebut bernama Dzul Khuwaisirah. Lelaki tersebut bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini dia adalah orang Yaman yang dulu pernah kencing di masjid Nabi. Namanya Dzul Khuwaisirah. Dia pernah kencing di masjid Nabi itu. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan lihat keterangannya terdapat dalam hadis riwayat Imam Ad-Darqutni. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si lelaki itu kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anisa'ah, dia bertanya tentang hari kiamat. Kata dia, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat akan terjadi? Kapankah hari kiamat akan tiba, akan datang? Rasulullah balik bertanya kepadanya. Kata Rasulullah, ma ja'ahdatallaha, ma ja'ahdatallaha, apa yang telah engkau persiapkan untuk bekal menghadapi datangnya hari kiamat? Kan keren banget pertanyaannya ya. Hebat ya nanya datangnya hari kiamat. Seakan-akan dia udah siap itu menghadapi kiamat. Seakan-akan udah banyak ibadahnya gitu, udah banyak bekalnya, udah banyak tahajudnya, udah banyak sodakonya, udah banyak puasanya, udah banyak baca Qur'annya, udah banyak zikirnya, seakan-akan udah siap deh menghadapi kiamat. Makanya Rasulullah balik nanya. Kalau bahasa kita, ente nanya hari kiamat kapan? Ente udah siap bekalnya untuk menghadapi hari kiamat. Ente akan berdiri di sana ribuan tahun. Udah siap belum bekalnya? Bapak-bapak udah siap belum? Belum. Bekalnya untuk berdiri ribuan tahun nanti di padang mahsyar menunggu keputusan dari Allah. Lah kita di dunia aja sebulan nggak punya bekal, nggak punya uang untuk makan, lapar kita. Di sana ribuan tahun. Dan di sana yang akan mengenyangkan perut kita bukan makanan, bukan minuman, bukan materi, tapi amal kebaikan yang kita lakukan di alam dunia sekarang ini. Zikir la ilaha illallah itu akan mengenyangkan kita nanti. Karena di sana alam beda, pahala mulia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah balik bertanya, "Ma ja'adat-talaha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat? Lalu si lelaki itu menjawab. Jawabannya begini, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kata si lelaki itu, la syai'a, tidak ada sesuatu yang aku persiapkan. Masya Allah. Tidak ada sesuatu yang aku persiapkan kecuali bahwasanya anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya punya bekal, yaitu bekalnya cinta sama Allah dan cinta sama Rasulullah. Itu aja bekalnya. Aku enggak punya
persiapan bekal tahajud yang banyak. Aku nggak punya persiapan bekal sedekah yang banyak, ibadah haji yang banyak, ibadah umroh yang banyak, ibadah kurban yang banyak, ibadah baca Quran yang banyak, ibadah zikir yang banyak. Ibadahku biasa-biasa saja. Ibadahku jika dibandingkan dengan orang lain tidak ada apa-apanya. Aku tidak mempersiapkan sesuatu ibadah yang banyak, kecuali aku hanya punya bekal cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma itu modalnya, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika si lelaki tersebut memberikan jawaban seperti itu, la saya tidak ada sesuatu yang aku persiapkan kecuali aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda kepada si laki-laki itu, anta ma'a man ahbabta. Artinya engkau nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalaulah untuk menghadapi datangnya hari kiamat engkau hanya punya cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka engkau di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah naungan kasih sayang Allah, di bawah naungan rahmatnya Allah, di bawah ridhonya Allah. Maka siapapun ketika di hari kiamat dikumpulkan bersama Rasulullah, di bawah naungan rahmatnya Allah, di bawah kasih sayangnya Allah, di bawah cintanya Allah, di bawah ridhonya Allah, dijamin akan selamat di hari kiamat, tidak akan kelaparan, tidak akan kepanasan. Oleh Allah akan diposisikan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sentosa, dalam keadaan sejahtera. Mereka semuanya oleh Allah dijamu dengan jamuan-jamuan, hidangan-hidangan, makanan minuman yang lezat-lezat, yang gurih-gurih, yang dikirim dari surga. Itulah balasan bagi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong-ngomong, kira-kira apa yang saya sampaikan jelas nggak nih? Jelas ya. Kita tinggal merealisasikannya saja, tinggal mengamalkan. Kita mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu tujuannya untuk diamal. Karena al-ilmu bila amalin kasajari bila sama. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sadar mengakui ibadah kita jelek. Kadang-kadang kita ibadah karena malu sama manusia. Seandainya nggak malu, nggak mau sholat kita. Ya, kadang-kadang begitu kan? Ada kadang-kadang perasaan seperti itu. Aduh, saya kalau nggak ngaji malu nih sama Pak Agus nih. Ya manusiawi aja lah. Itu kan belum mudah ibadah seperti itu sebenarnya. Nah, tapi kan lumayan daripada enggak. Gitu. Tapi ibadah jangan daripada, harus benar-benar didasari niat semata-mata karena jangan daripada malu sama tetangga, daripada di rumah, daripada jangan. Kalau ibadah diposisikan daripada, seakan-akan ibadah itu nggak penting, seakan-akan ibadah itu posisinya nomor sekian gitu. Ibadah itu utama karena untuk kita sendiri nanti di akhirat. Nah, kita kalau nggak ibadah di dunia, di akhirat belangsa. Kalau nggak percaya, buktikan aja. Kalau pengen percaya, kalau pengen bukti, mulai sekarang berhenti ibadah, jangan sholat, jangan ibadah, udah kayak binatang aja udah. Nanti mati, dibangkitkan, belangsa di hari kiamat, nggak percaya. Kalau saya bohong, cari saja hari kiamat, nanti cari. Jangan kalau ketemu, kita cari nggak ketemu, saya ada di surga, dia berarti neraka. Ya nggak ketemu lah, nggak ketemu. Surga sama neraka nggak nyambung. Nih, ahli neraka yang sedang disiksa dibakar itu oleh Allah diizinkan untuk melihat kenikmatan ahli surga, sehingga mereka kabita pengen masuk surga, tapi mereka hanya bisa tapi nggak bisa masuk surga. Tapi ahli surga yang sedang bersenang-senang di surga, sedang menikmati fasilitas surga, sedang menikmati kenikmatan sempurna, kenikmatan luar biasa surga, itu nggak diizinkan oleh Allah melihat ke neraka. Takut apa? Takut mereka kasihan hanya nolong. Di sana ada pertolongan masing-masing di sana. Amal kita untuk kita, amal dia untuk dia di sana. Makanya dia selamatkan diri kita dengan amal kita sendiri.
Masa kita pengen selamat mengandalkan orang lain? Udah, kamu aja yang sholat. Saya talangin. Sholat kita talangin. Emang arisan? Sholat kita talangin. Ini kalau ada orang Islam bahasanya begini, awas hati-hati, ini melecehkan sholat ini. Bisa murtad itu. Sepertinya bahasa biasa-biasa saja. Tapi kalau ditinjau secara tauhid, itu seakan-akan mengandung indikasi meremehkan sholat. Kalau meremehkan sholat, berarti sama dengan meremehkan yang memerintahkan sholat. Siapa? Allah. Bahaya. Sholat jangan permainkan. Sholat ya sholat, tetap kewajiban, nggak bisa dipermainkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ceritanya, belum selesai, sedikit lagi. Kemudian Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini sanadnya dari Sayyidina Anas. Tadi sanadnya udah disebut tuh. Anas dari Sabit sudah ceritakan tadi ya, dari Hamad bin Zaid, kemudian dari Sabit sampai akhirnya ke Anas. Nah, Sayyidina Anas yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, kata Sayyidina Anas, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kami ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti di hari kiamat. Nah, Anas mengatakan, ketika di saat aku mendengar sabda Rasulullah tersebut, aku sangat bahagia, sangat senang. Padahal sebelumnya aku belum pernah merasakan rasa bahagia seperti ini. Pertanyaannya, kenapa Anas merasa senang luar biasa di saat Rasulullah mengatakan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai? Karena Anas adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya dia senang. Berarti di pikiran dia, oh berarti nanti aku bersama Rasulullah, udah posisi aman. Nah, kita kan kalau mencintai Rasulullah mungkin belum bisa ya. Pengen tapi kan ya, kita yang dekat aja deh, yang dekat kita cintai ya. Para ulama pewaris Nabi yang dekat aja, nanti juga nyambung. Insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memuliakan Rasulullah, pertama Rasulullah sudah wafat, makamnya di Madinah. Kita jarang aja ke makamnya, belum pernah, ya kan? Iya, sudah pernah ke jarang. Pak Imran sudah pernah, Pak Darto sudah pernah. Siapa lagi? Pak Ribut sudah. Banyak yang belum kan? Ziarah ke makamnya aja kita belum pernah. Banyak yang belum pernah. Nah, gitu. Ya, kita ziarah ke ulama, karena ulama waris para nabi. Manjaro ulama, karena manjaro ini kata Nabi, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, maka sungguh seakan-akan dia berkunjung kepadaku. Nah, sama para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Anas bin Malik mengatakan, ini kata-kata Anas nih, ini asli kata-kata dari Sayyidina Anas bin Malik. Kata-katanya begini, ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam akmal bimisli akmalihim. Nah, ini kata-kata Sayyidina Anas. Saya ulang ini. Kata Sayyidina Anas, ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam akmal bimisli akmalihim. Nah, kata-kata Sayyidina Anas ini kalau diartikan begini,
aku uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan begitu bukan bohong, memang fakta, sesuai dengan fakta. Para sahabat yang lainnya pun menyaksikan bahwa kecintaan Anas kepada Nabi luar biasa. Bagaimana tidak dikatakan cinta coba? Anas bin Malik selama 10 tahun membaktikan dirinya kepada Rasulullah di rumah Rasulullah, tanpa diminta oleh Rasulullah, tanpa digaji sepeser pun. Keinginan sendiri, ingin membuktikan kecintaannya sama Rasulullah, melayani kebutuhan Rasulullah di rumahnya selama 10 tahun tanpa digaji, tanpa diminta. Coba bagaimana tidak dikatakan cinta? Kita sanggup enggak? Pak Agus sanggup enggak melayani saya 10 tahun di rumah enggak gaji? Tidak bakal sanggup. Geret dari saya kamu dia. Paling aja biar kamu mana cintamu sama guru? Enggak ada. Anas bin Malik sudah membuktikan kecintaannya sama Rasul. Makanya ketika Anas bin Malik mengatakan anak uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar cinta Nabi, itu bukan bohong, fakta. Para sahabat menyaksikan 10 tahun Anas bin Malik melayani Rasulullah. Makannya, minumnya, pakaiannya dilayani semuanya 10 tahun tanpa digaji dan tanpa diminta sama Rasulullah. Itu keinginan sendiri. Anas bin Malik ingin memanifestasikan, ingin membuktikan bahwa dirinya cinta kepada Nabi Muhammad. Bapak-bapak belum bisa seperti itu sama guru, belum bisa. Kadang-kadang diminta surat aja males, ya kan? Belum bisa, baru bisa ngaji doang, baru bisa ngaji makan, baru bisa itu doang udah. Belum bisa berkorban, belum bisa. Ini kenyataan fakta, nggak bisa ditutup-tutup ini. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anas mengatakan begitu, ya sesuai fakta. Kemudian kata Anas, wa Abu Bakar, dan aku juga mencintai Abu Bakar. Imannya Abu Bakar jikalau ditimbang dengan 7 lapis langit bumi masih beratan imannya Abu Bakar. Abu Bakar termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Abu Bakar lah orang yang paling pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Imannya sangat kuat. Untuk membela kebenaran Rasulullah, Abu Bakar tidak pernah takut mati. Tidak pernah takut diancam dibunuh oleh orang kafir, oleh Abu Jahal. Tetap Abu Bakar menghadap mereka untuk membuktikan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Umar, dan aku juga sangat cinta kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang ditakuti oleh malaikat pencabut nyawa, sampai malaikat Jibril aja takut menemui Umar bin Khattab, apalagi setan. Masya Allah. Ini ketika iblis melihat bayang-bayang Umar bin Khattab, itu dia cari gang lain, cari jalan lain agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Luar biasa Umar bin Khattab ini. Sampai-sampai malaikat aja nanti diomelin sama Umar bin Khattab. Sopan dikit malaikat, lu tahu nggak? Lu sudah berhadapan dengan siapa? Nanti malaikat itu bukan lagi digituin nanti sama Umar bin Khattab. Kamu ini sedang berhadapan dengan orang yang cinta sama Rasulullah. Hati-hati ente. Malaikat aja diomelin sama Umar bin Khattab. Luar biasa. Kita coba mengenai malaikat itu cekek kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar, wa arju an akuna ma'ahum. Dan dengan kecintaanku kepada Nabi, dengan bekal kecintaanku kepada Abu Bakar Siddiq, dengan berbekal kecintaanku kepada Umar bin Khattab, aku berharap kepada Allah, ya Allah, semoga di hari kiamat nanti aku dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar bersama mereka. Itu kata Anas bin Malik. Wa illam a'mal bimisli a'malihi, sekalipun amalku belum seperti amal Nabi, amalku belum seperti amal ibadahnya Abu Bakar Siddiq, amalku belum sehebat seperti amal ibadahnya Umar bin Khattab. Namun walaupun amalku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amal Nabi, amal Abu Bakar, tapi aku berharap ya Allah dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat nanti. Itu sekelas Anas bin Malik, sekelas sahabat, kata-katanya seperti itu. Ini pelajaran buat kita.
buat kita yang mau berpikir. Sekelas Anas bin Malik saja kata-katanya seperti itu. Walaupun amal ibadahku tidak seperti ibadahnya Nabi, tidak seperti ibadahnya Abu Bakar, tidak seperti ibadah Umar bin Khattab, tapi aku sangat berharap di hari kiamat nanti aku dikumpul Allah bersama mereka. Hanya modalnya satu, cinta kepada mereka. Itu aja cinta. Cinta aja. Kita masuk surga mengandalkan ibadah, sholat kita belum tentu diterima. Coba saya jawab nih, bapak-bapak, jawab jujur. Atau kalau sudah tahu jawab deh. Bapak-bapak mulai sholat dari umur berapa? Mulai sholat dari umur berapa? Dari umur kalau 8 tahun sudah sholat, ya berarti belum kalah ya, belum balik. Ya udah, secara ilmu fikih kita mulai diwajibkan sholat ketika kita sudah balik, sudah mukallaf, sudah balik dan berakal sehat. Balik yang sempurna yaitu manakala usianya mencapai 15 tahun, baru tingkat kebalikannya sempurna. Ya udah kita ambil contoh aja. Kita mulai menunaikan kewajiban sholat dari semenjak usia 15 tahun. Sekarang usia kita berapa nih? Ada yang 62, ada yang 60, ada yang 57, 56, 55, ada yang 48 dan seterusnya. Nah, tinggal dihitung aja. Berarti yang 60 diambil 15, berarti sekarang usianya 45 tahun. Nah, selama 45 tahun umpama kita nggak pernah meninggalkan sholat nih. Tiap hari selalu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita lakukan tiap hari selama 45 tahun. Pertanyaan saya, kira-kira sholat yang Bapak kerjakan tersebut selama 45 tahun nanti di hari kiamat kira-kira akan diterima oleh Allah atau akan ditolak? Sudah tahu belum jawabannya? Belum, dan nggak pernah akan dikasih tahu. Nanti tahunya di sana. Nah, khawatirnya aja khawatir. Kalau harapan sih mudah-mudahan diterima. Harapan mudah-mudahan terima. Tapi kan kita bicara pahit dulu, jangan bicara senang-senang dulu, jangan bicara enak-enak dulu. Bicara pahit di awal, bicarakan yang pahit dulu, jangan yang enak-enak aja. Pahitnya nggak dibicarakan. Ini seandainya sholat yang kita kerjakan selama 45 tahun, seandainya di hari kiamat ditolak oleh Allah, kira-kira gimana Pak? Kita sedih nggak? Sedih, belangsang nggak? Belangsang. Karena kalau sholatnya ditolak, amal yang lainnya sebanyak apapun sia-sia Pak. Nggak ada artinya. Nah, kalau kita hanya bermodalkan itu saja, nggak ada cinta sama Nabi, nggak ada cinta sama Allah, nggak ada cinta sama orang-orang saleh, udah kita bangkrut di sono, nggak punya apa-apa lagi. Ternyata kita masih punya modal satu, cinta sama ulama, cinta sama guru. Kata malaikat, ya Allah, ini amalnya udah habis. Amal sholatnya ditolak, yang lainnya sia-sia. Gimana? Apakah langsung ke neraka kan? Tunggu dulu. Buka lagi catatan amalnya, siapa tahu ada catatan amal cinta sama ulama. Ternyata ada. Udah dapat syafaat dari ulama. Akhirnya masuk sholat. Itu ada yang kita harapkan, syafaat di hari kiamat. Kita jangan sombong dengan amal kita. Jangan merasa hebat tuh, saya rajin sholat, saya suka berjamaah. Pokoknya ibadah saya pasti diterima, pede banget. Belum tentu, jangan sombong. Kita beribadah bukan untuk kesombongan, tapi untuk menunjukkan bahwa diri kita lemah di hadapan Allah, nggak berdaya. Sehingga semakin rajin ibadahnya, semakin tawar, semakin rendah hatinya, semakin sadar hidupnya. Nah, jadi mudah-mudahan kita punya modal cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah nanti akan menjadikan sebab kita mendapatkan syafaat dari hari kiamat nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian tadi kita pagi hari ini, kurang lebih dalam bagian mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya mari kita tutup kali kita mengucapkan alhamdulillah.